Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ki Haji Ahmad Syuuti SAG, yang sama-sama juga kita hormati Khinal Kiram Ustaz Nurul Huda, juga Bapak sekalian, para orang tua, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan juga jemaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini kita sama-sama bisa meluangkan waktu kita dari kesibukan dan alhamdulillah kita memilih untuk menuntut ilmu karena bagian daripada kewajiban kita sebagai muslim. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya Rasulullah, hingga kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Dari keistiqomahan itu kita layak untuk mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa pekan demi pekan kita terus mempelajari dengan guru kita lewat kitab Sulam Taufik, masih terkait dengan bab bab maksiat hati. Masih ingat aja maksiat hati. Sekarang maksiat lidah pindah ya. Baik jemaah sekalian, tidak banyak kalam yang disampaikan. Insyaallah akhir sesi kajian mungkin sisa sekitar 10 atau 5 menit kita sama-sama diskusi terkait apa yang disampaikan atau yang dibahas di dalam kitab ini. Baik, tidak hanya kalam, sama-sama kita buka kajian kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Al-hadihin niyah wa likulli niyatin sholahi barakati Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada guru kita, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitabal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wal yaminul kadhibatu wa alfadul qadhafi wa hiya kasiratun hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina fahiya qadhafun. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Masyiri, para sesepuh, hadirin jamaah Masjidul Al-Masyiri yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Masyiri dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan rizki kita. Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr
lana wa li ahlina wa qarabatina wa li jamil muslimin la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk orang tua kita, Bapak Kosrianto yang hari ini milad yang ke-65-nya. Ya, usia 65, nggak kerasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pada usia dan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lahu fi hayatihi wa umrihi. Allahumma tawil umrahu. Allahumma rizukhu umran tawilan ma'as sihhati wal afiyati wa barik lahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk mabruk alba mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Amin. Kita masih melanjutkan maksiat lidah. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah kita. Selanjutnya di antara maksiat lidah adalah wal yaminul kadzibah. Sumpah dusta, sumpah bohong. Ini juga kalau seseorang bersumpah, dia berbohong dengan sumpahnya, berarti dia telah melakukan perbuatan maksiat, telah melakukan perbuatan dosa dengan lidahnya. Bahkan sumpah dusta ini atau sumpah bohong ini termasuk di antara kelompok dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan Ibnu Amr bin Al-As. Bagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki dengan Abadilah, yang dikenal dengan Abadilah. Artinya beberapa orang sahabat yang diawali namanya dengan Abdullah, yang namanya Abdullah, dan panggilannya semuanya sama Ibnun. Ya. Jadi ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan Abadilah. Artinya beberapa sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah. Cuman binnya aja yang beda. Kemudian panggilannya sama Ibnun. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Panggilannya Ibnu Mas'ud. Yang kedua Abdullah bin Umar. Panggilannya Ibnu Umar. Nah, selanjutnya ini nih. Abdullah bin Amr bin Al-As, yang dikenal dengan Ibnu Amr Al-As. Nah, itu beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah, panggilannya sama Ibnu. Abdullah bin Abbas, panggilannya Ibnu Abbas. Di dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Al-kabairu bermula dosa-dosa besar. Apa sajakah dosa-dosa besar itu? Yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu gembongnya dosa besar. Pimpinannya atau puncaknya jadi sekalian dosa besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Luqmanul Hakim wasiat, pesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar perbuatan dosa yang amat besar. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa besar. Yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh
Dan yang keempat nih wal yaminul ghamus, yaitu sumpah bohong, sumpah dusta. Kenapa sumpah dusta ini dikatakan dengan al yaminul ghamus? Ghamus itu asal kalimat fiil ghamasa, yagmisu, artinya menyelam. Kenapa? Dengan sumpah dusta tersebut akan menenggelamkan dia ke dalam api neraka begitu. Maka dikatakan al yaminul ghamus. Karena dengan sumpahnya tersebut menenggelamkan orang yang bersumpah bohong tersebut ke dalam siksa api neraka. Maka ini termasuk dosa besar. Selanjutnya wa alfadul qadhafi wa huwa katsiratun. Selanjutnya ucapan-ucapan qadhaf. Ucapan-ucapan yang berisikan tuduhan. Tuduhan bahwasanya seseorang telah melakukan perbuatan zina. Had qadhaf tuh ada had qadhaf dalam Al-Qur'an. Ini qadhaf ini termasuk dosa besar. Menuduh orang baik-baik dituduh berzina. Wa alfazul qadhafi, dan lafaz-lafaz qadhaf. Lafaz-lafaz yang berisikan tuduhan. Apa itu qadhaf? Wahya katsiratun. Lafaz-lafaz qadhaf ini banyak. Hasiluha secara ringkasnya yaitu kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina, yaitu setiap kalimat yang dinisbatkan dengan kalimat tersebut kepada seseorang, kepada seorang manusia atau kepada salah seorang daripada kerabatnya ila zina, kepada perbuatan zina. Bahasa kitanya menuduh seseorang telah berbuat zina. Fahiya qadhafun, maka itu namanya qadhaf. Liman nusibaz zina ilahi, bagi orang yang dinisbatkan zina kepadanya. Nah, lafaz-lafaz qadhaf ini imma sharihan, ada kalanya lafaznya itu sharih, jelas. Mutlaqan, itu secara mutlak, itu haram, dosa besar. Au kinayatan, ataupun secara kinayah, biniyatin, disertai dengan niat. Maka si pelakunya, karena saking besarnya perbuatan qadhaf ini, tuduhan ini, maka wa yuhaddul qadhifu ila samanina jaldatan, maka dihukum si penuduh tersebut ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dicambuk 80 kali cambuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 4. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Walladzina yarmunal muhsanat, dan bermula orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk. Berat tuh hukumannya. Kenapa? Ini masalah, kaitannya masalah harga diri, kaitannya ya. Orang nggak salah apa-apa, orang baik-baik dituduh berzina, kan harga dirinya jadi apa? Jadi hancur, jadi rusak, jadi tercemar. Sedangkan harga diri ini termasuk di antara 6 perkara yang wajib kita jaga. Di dalam qawaidul khamas, qaidah yang 5 ditambahkan oleh para ulama, dia menjadi qawaidul sittah, qaidah yang 6, wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab kadzaka aqlun summa irdun qad wajab. Wa hifdzu dinin, yang pertama menjaga agama. Summa nafsin, yang kedua menjaga jiwa atau nyawa. Mal, yang ketiga menjaga harta. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal, yang keempat menjaga nasab. Kadzaka aqlun, yang kelima menjaga akal. Summa irdun, yang keenam menjaga kehormatan. Qad wajab, itu sungguh telah wajib. Karena 6 perkara ini wajib dijaga. Kalau seseorang menjaga 6 perkara ini,
Lantas seandainya dia terbunuh di dalam menjaga kehormatan yang 6 perkara ini, maka dia dinilai sebagai syahid. Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Siapa orang yang terbunuh karena menjaga, membela agamanya, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Dan siapa orang yang terbunuh karena menjaga nyawanya, melindungi nyawanya, lantas dia terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Dan siapa orang yang terbunuh karena menjaga keluarganya, mempertahankan keluarganya atau melindungi keluarganya, lalu dia terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Dan siapa orang yang terbunuh karena melindungi hartanya, menjaga hartanya, lalu dia terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Cuman syahid yang pertama, yang terbunuh karena menjaga atau membela agamanya, syahidnya syahid dunia akhirat. Yang sesanya syahidnya syahid akhirat. Itu. Ini saking pentingnya, saking wajibnya menjaga beberapa perkara tadi. Wahibdu dinin, pertama menjaga agama. Summa nafsin, kemudian menjaga nyawa. Kemudian mal, yang ketiga harta. Nasab, yang keempat nasab, keturunan. Yang kelima aklun, akal. Yang keenam kehormatan. Dari karena itu Islam kemudian memberikan hukuman yang berat bagi orang yang melanggar daripada 6 perkara ini. Yang pertama, bagi orang yang mereka memerangi kehormatan agama kita, kehormatan agama Islam, maka wajiblah kaum muslimin mempertahankan atau membela agama Islam. Mereka orang-orang yang memerangi agama Islam, kemudian mereka diperangi lagi. Kalau lantas kita terbunuh dalam membela agama kita, kita syahid. Yang kedua, tadi wahibdun dinin summa nafsin, menjaga nyawa. Makanya Islam betul-betul memberikan hukuman yang berat bagi para pembunuh. Ya, bagi para pembunuh diberikan hukuman yang berat. Apa itu? Yaitu qisas. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Wa katabna alaihim, dan kami telah tetapkan atas mereka fiha padanya annan nafsa bin nafsi, bahwasanya nyawa dengan nyawa lagi, wal aina bil aini, mata dengan mata lagi, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung lagi, wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga lagi, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi lagi, wal juruha qisas, dan dalam hal melukai juga berlaku hukum qisas. Ini supaya orang takut kalau dia seandainya sampai menumpahkan darah orang, membunuh orang. Nah, kalau kita kan paling dia membunuh paling di penjara kan gitu ya. Nah, kalau aneh dia diqisas, dibunuh lagi gitu. Kecuali kalau dia dimaafkan oleh pihak keluarga yang terbunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kecuali kalau dia dimaafkan oleh pihak keluarga yang terbunuh, maka tidak ditegakkan qisas atasnya, tapi dia harus membayar diat mughalladzah gitu. Diat yang berat, yaitu 100 ekor unta. Tuh. Diatnya 100 ekor unta. Unta berapa duit tuh? Kali 100 ekor. Gitu kan ya. Oh, itu kalau dimaafkan oleh pihak keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga pihak yang terbunuh menuntut qisas, udah, maka wajib diqisas tuh. Tidak bisa diganti lagi gitu. Harus tegakkan qisas. Wahibdu dinin summa nafsin, mal, harta. Kena wajibnya menjaga harta. Ini jangan coba-coba orang mencuri harta orang lain. Islam memberikan hukuman yang berat bagi para pencuri. Kata Allah apa? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan, nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Itu berat.
Demi menjaga apa? Harta. Jangan berani-beranian ngambil harta orang lain, mencuri harta orang lain. Karena kalau dia berani mencuri, akan ditegakkan had padanya, yaitu apa? Potong tangan, gitu. Terus wahibdudinin summa nafsin mal, nasab, keturunan. Karena untuk menjaga kesucian keturunan, maka Allah mengharamkan perzinahan. Dan hukumannya berat terhadap para pezina. Kalau dia pezina muhson, udah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya rajam. Hukumannya rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah lalu dia berzina, hukumannya dicambuk 100 kali. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Di Al-Quran dicambuk 100 kali cambuk. Tapi dalam hadis ada tak ditambah lagi. Bukan hanya dicambuk 100 kali, tapi kata dalam hadis, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Bujang sama perawan kalau dia berzina, maka jaldu mi'atin, dicambuk sebanyak 100 kali sebagaimana tadi yang dalam Al-Quran, wa nafyu sanatin, dan diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Demi menjaga keturunan tuh. Islam dalam menjaga keturunan, wajibnya menjaga keturunan. Kemudian wa aklun, summa aklun, menjaga akal. Akal ini sesuatu yang termahal bagi manusia, yang menyebabkan bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Kenapa? Akal. Gitu kan ya? Maka Islam juga sangat apa? Sangat ketat di dalam menjaga akal ini. Maka Allah Ta'ala mengharamkan apa? Mabok-mabokan. Karena mabok-mabokan itu merusak apa? Akal. Maka hadnya ditegakkan had 40 kali cambuk bagi pemabok, gitu. Dan bisa ditakzir, ditambah dengan takzir, diperberat menjadi 80 kali cambuk oleh hakim itu. Nah, yang terakhir itu apa itu? Summa irdun, kehormatan. Nah, yang kita bahas nih kehormatan. Maka dilarang di dalam Islam nuduh-nuduh orang-orang wanita baik-baik telah melakukan apa? Zina, karena ini kaitannya sama kehormatan. Maka hukumannya berat hadnya. Bagi orang yang dia menuduh wanita baik-baik dituduh berzina, lalu dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuk sebanyak berapa? 80 kali cambuk. Sebagaimana dalam surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik dituduh berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali cambuk tuh. Selanjutnya warraqiqu nisfuha, kalau budak hamba sahaya yang melakukan penuduhan tersebut, itu nisfuha, hukumannya separuh dari orang yang merdeka. Tadi orang yang merdeka dicambuk 80 kali. Kalau budak hamba sahaya berarti 40 kali separohnya. Tapi sekarang mah udah nggak ada perbudakan ya, nggak ada perbudakan sekarang mah. Wa minha sabbus sahabati. Nah, di antara maksiat lidah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah adalah sabbus sahabati, memaki para sahabat. Itu kalau kita memaki para sahabat, itu berarti kita telah melakukan perbuatan dosa dengan lidah kita. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Saking tingginya kemuliaan para sahabat nggak bisa kita kejar. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kamu memaki sahabatku, jangan kamu maki sahabatku. Kenapa? Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, karena jikalau salah seorang dari kamu menginfakkan, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, itu ma balagha mudda ahadim wala nasifahu, itu emas sebesar gunung Uhud yang kita infakkan
itu tidak akan bisa menyamai separuh mud, setengah mud, atau 1 mud yang diinfakkan oleh para sahabat. Jauh berarti. Ya. Maka tadi la tasubbu ashabi, jangan kamu memaki sahabatku, walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kamu maki sahabatku, karena kalau seandainya kamu menginfakkan harta sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa mencapai 1 mud yang diinfakkan oleh sahabat, bahkan separuh mudnya juga nggak sampai juga. Tuh, makanya jangan sampai mencela sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tulus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka orang yang telah lebih dahulu daripada kita beriman. Itu. Selanjutnya wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Persaksian palsu. Ini banyak kadang-kadang dalam pengadilan ini dia apa? Dia mengangkat saksi palsu, padahal itu bukan saksi yang sebenarnya. Nah, ada juga yang mau juga dibayar untuk bersaksi gitu ya. Padahal dia bukanlah saksi yang sebenarnya. Dia saksi palsu, dibayar jadinya. Sehingga dengan persaksian tersebut akhirnya sepertinya dia bisa mengambil harta orang lain. Sehingga dia menang dalam peradilan, akhirnya harta orang lain bisa terambil. Kenapa? Karena saksi-saksi yang didatangkan adalah saksi-saksi palsu. Wa syahadatuz zur, saksi palsu. Kemudian wal khulqu fil wa'di. Selanjutnya di antara maksiat lidah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah kita adalah wal khulfu fil wa'di, mengingkari janji. Janji itu kadang-kadang pokoknya kalau saya saya berjanji demi Allah akan begini gitu. Ada orang janji mulu, ngobrol janji ya. Akhirnya dia menyalahi janjinya. Kalau yang namanya janji kan dia mengutarakan tuh janjinya dengan lidahnya kan berjanji. Ada yang janji ditagih janjinya tarsok gitu ya. Ada yang begitu, ditagih janjinya tarsok gitu. Ada orang hutang, dia janji besok saya bayar. Pas ditagih besok lagi tarsok ya. Seperti itu. Itu kata Rasulullah, maqlul ghani zulmun. Menunda-nunda dalam pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu, zulmun, itu adalah tindakan zalim. Nah, dari sisi orang yang menghutangkan, ini dalam syariat kita ada dari sisi orang yang menghutangkan dan dari sisi orang yang berhutang. Kalau dari sisi orang yang menghutangkan, kata Allah, wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Wa in kana dzu usratin, dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan benar-benar kesulitan, enggak mampu membayar hutang, panadhiratun ila maisarah, maka hendaklah diberikan tangguh sampai dia memiliki kemudahan membayarnya nanti. Itu suatu kebaikan dari orang yang menghutangkan. Dia memberikan tangguh waktu bagi orang yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Bahkan wa anta saddaqu khairul lakum, dan bahwa kamu sedekahkan hutangmu itu lebih baik bagi kamu. Satu contoh, dia benar-benar emang nggak mampu bayar, karena boro-boro buat nabung bayar hutang. Penghasilan sehari-hari aja buat makan masih nggak cukup gitu ya. Dia dulu punya hutang karena entah keluarganya sakit, terpaksa dia pinjam 1 juta seumpamanya. Ini boro-boro dia nabung-nabung buat bayar hutangnya. Hasil dalam seharinya saja masih belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akhirnya pada waktunya dia nggak mampu bayar hutang. Itu fanadhiratun ila maisarah. Dari sisi orang yang menghutangkan hendaknya kasih tangguh sampai dia mempunyai kemudahan. Bahkan wa anta saddaqu khairul lakum, dan bahwa engkau sedekahkan hutangmu itu lebih baik bagi kamu. Ya udah dah, kalau memang nggak mampu bayar secara penuh 1 juta, udah 500.000 aja bayar. Yang 500.000 lagi itu sedekah saya buat kamu, kepada kamu gitu. Atau bahkan disedekahkan seluruhnya. Ya sudah, memang kalau benar nggak mampu, ya maka saya anggap bebas
hutang kamu kepada saya, itu sedekah saya kepada kamu. Begitu. Cuman ada nggak kira-kira orang yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Ya, ada, cuman jarang banget ya kali, jarang banget. 1001 juga belum tentu. Nah, sekarang dari sisi orang yang berhutang. Dari sisi orang yang berhutang, itu tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang. Jangan tarsok. Padahal dia sudah mampu membayarnya, kata Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda di dalam membayar hutang bagi orang yang sudah mampu, zulmun, itu suatu tindakan zalim. Tuh seperti itu. Nah, itu dia sampai ada menjanjikan. Nah, itu wal khulfu fil wa'di. Di antara maksiat lidah adalah wal khulfu fil wa'di, mengingkari janji yang sudah dia ucapkan. Idza wa'adahu, apabila dia telah berjanji kepadanya. Wa huwa yudmirul khulfa, sedangkan dia menyembunyikan al khulfa, menyembunyikan di dalam hatinya, dia akan mengingkari janjinya. Seperti paling penting janji dulu. Nah, itu biasanya dalam dalam pemilihan. Karena janji nggak apa-apa, berjanji, yang penting jadi urusannya. Ya, udah janji mau bagaimana aja nanti, kan begitu ya. Janji ini, janji itu, janji, yang penting urusannya dia dapat banyak hukuman jadi. Kalau udah janji nanti bagaimana urusannya gitu ya, bagaimana aja urusannya. Tuh, jangan sampai seperti itu. Wa matlul ghani, dan menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, itu tindakan zalim. Jadi tarsok gitu ya. Itu dia ngomong tarsok aja. Tuh, emang enak kalau dijanjiin mulu, Pak. Kalau kita cuma dijanjiin aja emang enak. Nggak enak, Pak ya. Emang dijanjiin doang kan gitu. Tarsok begitu. Itu wa matlul ghani, menunda-nunda dalam membayar hutang bagi orang yang sudah mampu. Wasyatmu, lantas mencaci maki, itu maksiat lidah. Wasabbu, memaki-maki. Walaknu, dan nyumpahin, biar mampus omanya gitu tuh, laknat ya, biar mampus omanya. Nah, itu maksiat lidah kita. Wal istihza'u bil muslimi, selanjutnya memperolok-olok kaum muslimin, itu juga maksiat lidah. Wa kullu kalamin mu'dzin lahu, dan setiap perkataan mu'dzin lahu, yang menyakitinya. Setiap perkataan yang menyakitinya. Kita dibentak-bentak, di bahasa kasarnya ditolol-tololkan gitu ya. Nah, sakit nggak kita tuh? Sakit. Perkataan yang menyakiti itu termasuk maksiat lidah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tunggu sabar. Alhamdulillah sudah ada yang mau bertanya nih. Silakan, Pak Khair. Pak Khair, tolong. Mic-nya Pak Khair. Biar kedengeran biar kedengeran. Agak deket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ke masalah hukum ini, Pak. Kita ini kan orang Islam, tapi di negara kita hukumnya tidak hukum Islam dipakai, Pak. Kita negara Pancasila. Bagaimana tindakan kita sebagai orang Islam? Misalnya orang berzina, udah berkeluarga dia berzina. Sebetulnya kan harus dirajam gitu bilang Pak. Tapi kenyataannya ada juga Pak, kadang-kadang sudah berzina itu dikawini aja gitu Pak. Nah, itu yang bagaimana tindakan kita sebagai orang Islam gitu Pak. Jadi kita tidak bisa menerapkan itu di negara Indonesia ini Pak. Bagaimana tindakan kita? Ya. Itu aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ini bukan penegak hukum ya. Kita bukan penegak hukum dan kita bukanlah orang yang membuat undang-undang ya.
Kita hanya, kewajiban kita adalah hanya menyampaikan bahwasanya hukum secara syariat Islam itu seperti ini, begitu ya. Itu. Kalaupun sudah kita sampaikan, ya lantas nanti terserah yang punya penegak hukum tersebut maukah melaksanakan hukum tersebut atau tidak. Itu bukan urusan kita. Sama para rasul juga kewajibannya, wa ma alaina illal balagul mubin, kan begitu ya. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban atas kami illal balagul mubin, melainkan cuma menyampaikan dan memberikan penerangan, begitu ya. Kita sudah nyampaikan bahwa secara hukum dari Al-Qur'an itu seperti ini ya. Nah, lantas kan itu mah yang punya kuasa penegak hukum tuh ya. Hah? Yang punya kuasa, yang punya kekuasaan. Nah, itu mereka yang punya kekuasaan. Ya, mereka yang punya tanggung jawab. Kita sudah nyampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan, begitu. Makanya kan dalam hadis Rasul, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat buat siapa? Qalu liman ya Rasulullah, buat siapa itu nasihat agama ini? Pertama, lillah. Nasihat untuk Allah. Artinya agama ini menasihati kita agar kita beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Yang kedua, wali kitabihi. Nasihat kepada kitabullah, agar kita beriman kepada kitabullah dan mengikuti tuntunan kitabullah. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Artinya agar kita beriman kepada rasul tersebut dan mengikuti petunjuk rasul tersebut. Wali a'immatul muslimin, dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin tuh. Ya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatim, dan nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Jadi kewajiban kita cuma wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kita hanya menyampaikan dan memberikan penerangan kepada mereka, penjelasan. Sedangkan kita bukan yang punya kekuasaan untuk itu, ya. Sudah nggak berdosa, nggak berdosa karena kita sudah apa? Sudah menyampaikan, begitu. Allah bisa. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai penjelasan Ustaz terkait dengan kisos Ustaz ya. Mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, dan selanjutnya. Setelah semua dilakukan, misalkan hukuman-hukuman itu dilakukan, apakah secara otomatis akan menghapus urusan kita di akhirat nanti Ustaz? Mungkin urusan di dunia kan selesai nih, rajam selesai, kisah selesai. Apakah memang itu nanti akan menyelesaikan juga Ustaz di akhirat nanti? Tidak diperhitungkan kembali Ustaz dosa kita, kesalahan kita sebelumnya itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau seandainya seseorang seperti berzina, itu ada orang yang mereka sebenarnya jahil, kena taunya kalau berzina hukum rajam, semuanya kalau dia sudah pernah menikah ya, atau dicambuk 100 kali cambuk ya. Akhirnya ketika dia berzina, langsung dia menyampaikan kepada apa? Kepada penegak hukum bahwa dia tidak berzina. Harusnya bukan begitu. Kata Rasulullah, kalau dia melakukan perbuatan yang keji seperti itu, hendaknya dia tutupi dengan cara bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kata Rasulullah, "Wa may yubdi lana safhatahu falyuqam haddullah." Kalau dia sendiri lantas yang melaporkan tentang perbuatannya itu, maka akan ditegakkan hukum Allah kalau begitu. Maka kalau seandainya dia melakukan berzina, bertobat pada Allah dengan sungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha, gitu. Bukan lantas dia melaporkan kepada hakim sehingga akhirnya kemudian ditegakkan hukum. Itu dulu zaman Rasulullah begitu. Pertama kali dia menyatakan kepada Rasulullah dia telah berzina, Rasul tidak langsung terima tuh pernyataannya itu. Sampai 3 kali dia menyatakan itu kepada Rasulullah, akhirnya ditegakkan, baru tegakkan had, begitu. Harusnya dia tutupi, falyastatir bisitrillah. Dia tutupi dengan tutupan Allah, taubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha.
Jangan dia melaporkan perbuatannya itu kepada hakim, karena nanti akan ditegakkan had. Sekarang bagaimana ketika telah ditegakkan had? Apakah itu secara otomatis akan menghapus dosanya? Ya. Kalau memang dia ridho dengan ditegakkan hukum atasnya karena dia telah melakukan perbuatan dosa, maka insya Allah itu akan menjadi penghapus dosanya. Tapi kalau dia tidak ridho, ya hukum Allah mau ditegakkan atasnya, dosanya tidak apa? Tidak terhapus gitu. Sudah, harusnya dia bertobat karena ini masalah dengan berkaitan dengan hak Allah. Dosanya itu. Tobat dia, 3 syaratnya. Yang pertama ayyan dama ala fi'liha. Dia menyesali atas perbuatannya tersebut. Yang kedua wa ayyuqli'anil ma'siyah. Dia mencabut diri daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan itu. Yang ketiga wa ayyazama ala alla ya'uda ilaihi abadan. Dia berazam, bertekad tidak akan pernah melakukan lagi selama-lamanya. Begitu. Harusnya dia langsung bertobat kepada Allah dan perbuatan nasuha. Udah, tutupi itu perbuatan keji, jangan lantas malah dia ekspos. Jangan dia melaporkan kepada hakim, karena kalau sudah laporkan hakim itu nanti akan ditegakkan hukum. Kewajiban hakim adalah menegakkan hukum, kan gitu ya, seperti itu. Harusnya dia langsung bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Udah, dia tutupi itu perbuatan keji yang telah dia lakukan tersebut, karena itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Kalau tadi sudah tegakkan had, kalau dia memang ridho itu sebagai konsekuensi daripada perbuatannya tersebut, dia ridho dari hukum Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi penghapus dosanya gitu. Kalau dia tidak ridho, hukuman mah tetap berjalan, sedangkan dosanya mah tidak terhapus, tidak hilang gitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin gini Ustadz, maksudnya kisosnya sudah dilakukan di dunia. Ya. Nggak, maksudnya tuh apakah nanti di akhirat akan dihisap lagi? Itu mungkin maksudnya Pak Ustadz. Kalau tadi dosanya sudah terampuni dan sampai itu, ya sudah, tidak ada nanti pembalasan karena sudah dosanya sudah dihapus, dimaafin oleh Allah. Ya. Yang ada hukuman itu apabila dosa itu kan ke bawah mati sampai ke akhirat. Kan gitu ya. Nah, seperti dia berzina. Itu akan dia dapat disiksa dari sebab zinanya kalau memang dia tidak bertobat yang menyebabkan dia kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau dia bertobat nasuha lalu diampuni oleh Allah dari dosa zinanya, di akhirat tidak akan ada apa? Tidak akan ada siksa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah dengan sebab taubat tersebut. Begitu ya. Nah, begitu pula tadi dengan tegak hukum tadi, ya. Kalau itu hukumannya itu lantas menjadi penghapus dosanya karena dia ridho dengan hukum Allah Ta'ala, di akhirat tidak akan ditegakkan lagi hukuman itu karena sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalaupun ditegakkan hukum qisas lantas dia tidak ridho, dia berdosa karena tidak ridho dengan hukum Allah Ta'ala tersebut, dan perbuatannya itu tidak terhapus dengan hukuman qisas tadi, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan juga terima kasih Ustadz sudah menjelaskan pertanyaan itu. Memang beberapa keterangan menjelaskan ada yang perkara-perkara yang bisa individu itu lakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Salah satunya adalah yang tidak bisa dilakukan adalah sebagai individu adalah kita menegakkan hukum Allah dengan sendiri. Contoh tadi hukum razam, kita tidak bisa individu untuk merazam. Begitu juga karena posisinya ustadz, saya razam itu tidak boleh, maka itu dosa ya. Makanya penting itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa ditegakkan dalam individu, itu harus ditegakkan oleh kebijakan atau oleh negara. Terkait dengan negara itu memang belum sampai saat ini belum, mudah-mudahan kalau terus kita ngaji, kalau terus kita sampaikan, mudah-mudahan terketuk hatinya untuk senantiasa menerapkan hukum Islam. Terima kasih. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri dengan
Alhamdulillah, dan doa kibajul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.